Salam, saudara-saudara yang terkasih, Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di rumah secara online. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lisya Pati Apon STH. Demikian kami sampaikan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan hormat, seraya menaikkan syukur dan pujian bagi kemuliaan namanya. Untuk itu, mari kita berdiri dan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 362, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita di pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Tema kita di minggu ini, teguh dalam mewartakan Kristus, sang jalan kebenaran dan hidup. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Utus kita ke dalam dunia, badan sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Jemaat disilakan duduk.
Mari kita mengaku dosa-dosa kita. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku ini sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkahmu, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa bersama. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Jemaat Tuhan, dengarlah pengampunan dosa dan berita anugerah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayatnya yang ke-1. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhan.
Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu marilah kita persiapkan seluruh hidup kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu marilah kita persiapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan di dalam kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 14, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal 14, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Biarlah Alkitab kita terbuka dan marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Kristus Yesus firman kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, berbaktikan Tuhan dalam ibadah minggu yang boleh kami langsungkan saat ini Tuhan. Saat ini kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Sebab itu kami mohon kekuatan Roh Kudus, Engkau memberikan kami kekuatan dan hikmat untuk memahami, mengerti firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati hamba-Mu. Lalu inilah kami Tuhan, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat itu, di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya,
supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema bacaan kita pada pagi hari ini adalah teguh dalam mewartakan Kristus, sang jalan kebenaran dan hidup. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam bacaan ini, di mana firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk merenungi, memahami dan mengerti lebih dalam lagi tentang figur seorang Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat kita, yang menjadi pusat iman Kristen kita. Nah, kalau kita perhatikan di dalam bacaan ini, Yesus menyatakan dirinya kepada Thomas. Di dalam perhatikan pada ayatnya yang ke-6. Yesus katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, Yesus mengucap perkataan seperti ini karena ada pertanyaan yang secara langsung ditanyakan oleh Thomas kepadanya. Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan sebelum pasal 14 ini, yaitu pada pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-36. Seorang murid Yesus, yaitu Simon Petrus, dia pun bertanya kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, demikian pun kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-8, Filipus pun berkata kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan daripada murid Yesus, yaitu Thomas, Simon Petrus, Filipus, ini menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya seakan-akan tidak mengerti sama sekali apa sebenarnya maksud dari pengajaran atau ungkapan Yesus kepada mereka. Kenapa demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih? Karena sesungguhnya Yesus mengatakan sesuatu hal yang berbeda dari pemahaman atau pandangan-pandangan mereka sendiri terhadap perkataan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam konteks saat itu, hal ini terjadi sebelum hari raya Paskah mulai, di mana sedikit lagi Yesus akan meninggalkan mereka, dan skenario yang telah dibuat oleh Bapanya, di mana Yesus akan memasuki fase-fase yang sangat menyakitkan di dalam kehidupan dia, di mana sedikit lagi Yesus akan mengalami kesengsaraan, penderitaan, dan kematian. Dan semuanya itu akan segera dimulai. Artinya bahwa sudah dekat sedikit lagi.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jelas para murid yaitu Thomas, Simon Petrus, Filipus bertanya demikian karena mereka bingung. Ya. Mereka belum paham dengan apa yang dimaksudkan dari perkataan Yesus. Ya. Dari awal ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, kita bisa dapat bacakan di dalam pasal pembacaan kita. Yaitu janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, dan seterusnya sampai ayatnya yang keempat. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, kemungkinan besar bukan saja Thomas, Simon Petrus dan Filipus yang merasa bingung karena mereka belum paham dengan perkataan Yesus. Tetapi bisa juga semua murid-murid Yesus lainnya yang saat itu bersama-sama dengan Yesus, atau yang mendengar akan perkataan, ucapan yang Yesus lakukan, yang Yesus ucapkan sebagai satu pengajaran kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan konteks saat itu, karena Mesias yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi sebagai Raja Mesias yang akan segera menjadi Raja atas Israel, di mana mereka mengharapkan akan seorang Mesias itu akan membebaskan mereka dari penindasan orang-orang Romawi. Tetapi apa yang terjadi adalah sebaliknya. Yesus berbuat hal yang berbeda dari apa yang ada di dalam benak mereka. Yesus mengatakan bahwa ia akan segera ditangkap. Ia akan disiksa. Ia akan menderita dan mati. Dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah yang membingungkan akan cara pandang atau pemahaman daripada murid-murid Yesus, yaitu Thomas, Filipus, Simon Petrus dan lainnya. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara? Menurut pandangan mereka, jelas-jelas perkataan Yesus atau pengajaran-pengajaran yang disampaikan lewat ungkapan-ungkapan kepada mereka itu, mereka sesungguhnya belum memahami. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa ketiga murid yang di dalam bacaan kita ini, yaitu Thomas, Filipus, dan juga Simon Petrus, mereka gagal di dalam memahami apa perkataan Yesus, sehingga mereka mengalami keputusasaan karena mereka merasakan bahwa mereka akan kehilangan harapan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah ini juga berarti bahwa Yesus juga gagal untuk meyakinkan mereka? Tentu saja tidak. Tetapi hal ini terjadi di mana mereka belum memahami dan mengerti akan ucapan Yesus itu karena ada kehendak dan rencana Yesus di balik semua peristiwa itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesudah Yesus mati, Yesus disalibkan, lalu Yesus bangkit, barulah mereka mengerti dengan benar apa arti maksud dari perkataan Yesus kepada mereka. Kenapa demikian Bapak Ibu saudara-saudara?
Karena itulah misi utama dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal yang kedua yang dapat kita angkat dari firman Tuhan ini adalah untuk sampai ke rumah Bapa di sorga haruslah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena Yesuslah yang ditentukan Bapanya sebagai perantaraan sekaligus sebagai penghapus dosa umat manusia. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau tidak melalui Yesus Kristus, kita tidak memperoleh jalan kehidupan. Tidak melalui Tuhan kita Yesus Kristus, saudara dan saya tidak memiliki kebenaran. Dan kalau tidak melalui Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita pun tidak akan memiliki kehidupan yang kekal. Sebab itu, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah mengenal Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai jalan kebenaran dan hidup itu, maka saudara dan saya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewartakan kepada dunia ini bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih. Dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat. Dipilih untuk menyaksikan karya penyelamatan Allah di dalam dunia ini. Saudara dan saya dipilih dan dimampukan oleh Allah untuk mewartakan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saudara dan saya akan mewartakan Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup ini. Kita akan mewartakan kepada dunia yang penuh dengan tantangan, dunia yang penuh dengan hambatan, dunia yang ganas, dunia yang jahat. Inilah tantangan bagi kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Sebab itu mari kita belajar dari para rasul-rasul Yesus yang mati dengan sadis di dalam mewartakan Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Mereka menghadapi tantangan hambatan yang begitu besar, bahkan mati secara sadis, tetapi tidak menggentarkan akan keimanan kehidupan mereka sebagai orang percaya, sebagai para rasul yang dipercayakan untuk mewartakan kebenaran dan jalan hidup kepada orang yang belum percaya kepada Yesus. Mereka melakukan semua ini dengan setia, dengan taat kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka meyakinkan bahwa Tuhan Yesus menyertai mereka di dalam segala tugas dan pelayanan mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pun kita mewartakan akan Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup sesuai dengan tema kita pada saat ini. Maka kita pun akan mengalami banyak sekali tantangan dan hambatan. Tidak gampang, tetapi itulah tugas keterpanggilan kita sebagai saksi-saksi
Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu marilah kita belajar dari para rasul-rasul Yesus yang tidak pernah gentar, walaupun mati secara sadis dan nyawa adalah taruhan mereka, tetapi mereka tetap mengamini akan penyertaan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah maju di dalam tugas dan pelayanan kita. Dan tetaplah percaya dan pegang erat akan janji dan jaminan penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyertai kita sekalian, Tuhan akan menyertai engkau dan aku saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat. Marilah kita berdiri untuk mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Kami memuliakan dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, sahabat kami yang senantiasa setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan. Kami bersyukur untuk persekutuan yang indah yang memuliakan nama Tuhan dalam ibadah minggu. Boleh kami langsungkan dalam jemaat Pok Sunter. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, Engkau berkati kami untuk memahami, mengerti apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki daripada kami. Biarlah firman Tuhan boleh memberikan kekuatan, boleh memberikan damai sejahtera di hati kami, dan kami dimampukan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami Indonesia. Engkau mengenal kami Tuhan, di mana saat ini kami bersama dengan umat-Mu yang ada di tengah dunia ini Tuhan, sedang menghadapi pergumulan yang begitu berat, di mana melandanya wabah virus COVID-19 yang mempengaruhi akan semua sendi-sendi kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberkati akan para pemimpin-pemimpin kami. Biarlah mereka dengan arif dan bijaksana, dengan hikmat dan tanggung jawab daripada Tuhan,
dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik, khususnya dalam menghadapi akan virus corona yang terjadi pada saat ini Tuhan. Berkatilah segala usaha-usaha mereka, berkati segala langkah-langkah mereka untuk memutuskan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Engkau juga berkati kami sebagai bangsa dan negara Indonesia, untuk kami memahami, kami patuh kepada segala peraturan-peraturan yang telah disampaikan kepada kami, supaya kami dapat mengikuti itu dengan baik Tuhan. Kami serahkan akan kehidupan kami Bapa. Demikian pun Tuhan Yesus. Kami percaya sungguh Tuhan, Engkau senantiasa mendengar setiap rintihan, setiap doa, setiap permohonan yang boleh dinaikkan kepada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan untuk segera mengakhiri akan pergumulan panjang yang boleh kami alami ini Tuhan. Engkau mendengar akan doa kami Tuhan, yang diungkapkan, dinaikkan oleh umat-Mu di dunia ini, di Indonesia, di Jakarta, di seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami yang mengalami akan pergumulan ini Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau turun tangan, Engkau menyelesaikan akan pergumulan ini, agar virus corona ini segera berlalu dari dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam menghadapi virus COVID-19 ini Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang bergumul untuk pekerjaan, untuk kebutuhan makan dan minum. Tuhan, Engkau jangan biarkan kami. Kami percaya sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha baik. Engkau mencukupkan kami dengan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Dan Engkau tetap memberikan perlindungan, ketentraman kepada kami, penyertaan kepada kami, Tuhan. Agar kami tetap terjaga, terpelihara di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, bagi para jemaat Tuhan yang ada di gereja Pok Sunter ini. Engkau mengenal kami semua Tuhan, satu persatu, keluarga lepas keluarga. Dalam kehidupan kami, kami berdoa Tuhan bagi jemaat yang sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Bahkan mereka dalam pemulihan dari sakit. Tuhan, Engkau jamah kami masing-masing. Umat-Mu yang sakit, jemaat-Mu yang sakit, dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk anak Elmer Manuputi yang beberapa waktu dirawat di rumah sakit karena demam berdarah. Namun oleh karena kasih Tuhan, dia boleh memperoleh kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Dan saat ini dia sedang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan secara total. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang saat ini berada dalam setiap persoalan hidup, Tuhan, Engkau mengenal mereka. Untuk itu Tuhan, jawablah mereka dalam setiap persoalan hidup mereka. Buka jalan dan memberikan jawaban yang indah dari setiap persoalan hidup mereka. Mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang sangat mereka cintai dan kasihi, Tuhan hibur dan kuatkan.
Kami pun bersuka cita untuk jemaat Tuhan yang boleh mengalami sukacita daripada Tuhan atas hari-hari bahagia mereka dengan pertambahan setahun usia, baik kelahiran ataupun usia pernikahan. Di sepanjang bulan April ini Tuhan, dari tanggal 1 April sampai 30 April. Demikian pun mereka yang mengalami sukacita atas berbagai hal keberhasilan dalam pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur. Dan kami pun terus mengucap syukur dalam segala hal sebagai anak-anak Tuhan, dalam suka dan duka, karena itulah yang Bapa kehendaki daripada kami. Bapa di sorga, kami pun berdoa Tuhan, bagi umat-Mu di tengah-tengah dunia ini, di Indonesia, di Jakarta, di seluruh provinsi, yang berhadapan dengan pergumulan virus COVID-19 yang mewabah, di mana Tuhan, umat-Mu dalam jumlah yang tidak sedikit meninggal karena virus tersebut. Demikian pun mereka yang sakit, dirawat di rumah sakit karena virus COVID-19. Tuhan, Engkau jamah mereka yang ada di rumah sakit. Engkau sembuhkan mereka. Engkau pun memberkati para medis, dokter, perawat, para pekerja kesehatan, bahkan orang-orang yang terlibat dan melibatkan diri secara langsung di dalam penanganan akan korban atau orang-orang sakit karena virus COVID-19. Tuhan, Engkau pakai mereka saat ini di garis yang paling depan. Mereka boleh mengabdikan seluruh kehidupan mereka, jiwa, raga, bahkan nyawa mereka adalah taruhan untuk tugas kemanusiaan, merawat, mengobati akan anak-anak umat Tuhan yang mengalami sakit. Untuk itu Tuhan, hamba memohon Engkau memberkati para medis, semua orang yang terlibat. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita damai sejahtera-Mu menjadi bagian hidup mereka agar mereka melayani dengan hati, dengan sukacita. Dan keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan, kiranya Tuhan pun hibur dan kuatkan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan cukupkan segala yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pelayanan di tengah jemaat Tuhan, Gereja Pok Sunter, seluruh pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan, majelis, pendeta. Tuhan pun memberkati kami. Maka di tengah pergumulan virus COVID-19 ini, tidak menyurutkan akan semangat kami, kesetiaan kami sebagai orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk melayani kawanan domba Allah, yaitu jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami di jemaat Pok Sunter ini. Tuhan pun melindungi, memelihara, menyertai kami dalam tugas pelayanan kami. Tuhan memberkati juga seluruh jemaat dalam kehidupan masing-masing, dalam tugasan tanggung jawab, anugerahkan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera-Mu senantiasa melengkapi seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini yang menjadi doa permohonan kami dan syukur yang boleh kami angkat, kami naikkan kepada Tuhan. Bapa, dengarkanlah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah melalui pemberian tulus dari hati yang bersukacita. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dan 9 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan penurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita akan menyanyikan pujian Betapa Hatinya. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini. Segala syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari, ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami itu semua daripada-Mu saja. Ya Bapa, apa yang kami alami dalam hidup kami bukan kebetulan, tapi semua atas seizin-Mu. Ya Bapa, tadi pun kami telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat memuliakan gereja-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Jemaat kekasih Tuhan, angkatlah hatimu dan arahkanlah kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali